Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 6 ya, menuju masyarakat sehat pada mata pelajaran IPS. KD yang akan kita pelajari pada tema 6 ini yaitu KD 3.4, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada tema 6 ini, yaitu diantaranya yang pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kedua tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan ya dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ya. Kemudian Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Nah, di sini ada perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Di sini pada bulan Agustus 1945 Jepang mengaku kalah dari sekutu. Nah, kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Selanjutnya, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah ya. Nah, di sini anak-anak, golongan muda di sini antara lain Hairus Saleh, Adam Malik, Sukarni, Wikana, Syarif, dan Sayoko ya. Ini tokoh golongan muda. Selanjutnya kita masih membahas perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno ya, karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Setelah itu golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya. Tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang ya. Nah, di sini peristiwa Rengas Dengklok yaitu penculikan atau dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melindungi dari pengaruh Jepang ya, dibawanya oleh golongan muda. Nah, setelah berdiskusi, Muhammad Hatta dan Soekarno setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ya. Selanjutnya, golongan muda Soekarno dan Hatta kembali lagi ya dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta, dan
menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi ya. Nah, teks proklamasi ini disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah, setelah diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta ya. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Setelah pembacaan teks proklamasi diadakan upacara pengibaran bendera merah putih ya, yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Nah, di sini kita lihat ya teks proklamasi. Nah, ini teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, lalu teks proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno ya, dan didampingi oleh Muhammad Hatta ya. Selanjutnya di sini pengibaran bendera merah putih ya. Ini pengibaran bendera merah putih oleh 3 tokoh ya. Nah, di sini kita bahas tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Di antaranya yang pertama, perumus naskah proklamasi kemerdekaan. Di sini ada 3 orang, di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian yang kedua, pengetik naskah proklamasi, yaitu oleh Sayuti Melik. Yang ketiga, Soekarni ya. Soekarni ini adalah orang yang mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, penjahit bendera merah putih, yaitu oleh Fatmawati ya, istri dari Soekarno. Dan yang kelima, tempat menyusun teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya yang keenam, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Materi selanjutnya yaitu upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Nah, saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial ya. Nah, mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat ya. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku maupun status sosial ya. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Antara lain, yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Selanjutnya,
Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budayanya. Dan yang terakhir, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Anak-anak sekalian, materi untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya ada di pulpena 6C. Kalian buka halaman 31 sampai 32 muatan IPS-nya. Nanti kita samakan jawabannya ya dalam Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.